jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, maka telurnya pecah semua. Itu artinya apa? Kita jangan berpaku pada satu usaha. Sebab kalau bangkrut, habislah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras. Saudaraku, sedulurku, di dalam kehidupan kita banyak melihat bagaimana orang-orang bekerja, bagaimana orang-orang berusaha, bagaimana orang berkarya. Itu tidak lain semua adalah untuk memenuhi keinginannya untuk menjadi makmur, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi kaya. Tetapi untuk kaya, untuk berlimpah harta, itu kita harus mempunyai kebiasaan. Kebiasaannya apa saja? Kebiasaannya yaitu yang pertama adalah hidup hemat. Hidup hemat itu artinya hidup tidak boros. Hidup hemat bukan berarti pelit. Tetapi hidup hemat itu hidup yang benar-benar terencana agar pengeluarannya lebih kecil daripada pendapatannya. Sehingga ada sebagian yang bisa ditabung untuk diinvestasikan. Nah, dari menabung dan investasi itulah nanti akan bisa berkembang. Nah, di sini perlunya untuk bisa menahan nafsu. Sebagian banyak orang tidak mampu menahan hawa nafsu untuk berbelanja yang bukan karena kebutuhan mendesaknya. Yang kedua adalah harus banyak memiliki usaha. Kalau misalnya kita punya penghasilan bulanan, kenapa tidak kita bisa ciptakan penghasilan harian? Setelah itu baru bagaimana kita bisa menciptakan penghasilan musiman. Bagaimana kalau orang yang sudah punya toko, punya usaha, usahanya jangan satu. Usaha itu harus ada diversifikasi. Nah, dari diversifikasi ini nanti akan berkembang. Karena begini, kita kan tidak bisa apa yang terjadi esok hari. Untuk menjaga itu, maka harus ada motif berjaga-jaga. Kalau di dalam bidang usaha itu ada prinsip yang mengatakan jangan menyimpan telur dalam satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, maka telurnya pecah semua. Itu artinya apa? Kita jangan berpaku pada satu usaha. Sebab kalau bangkrut, habislah. Tetapi kalau kita berprinsip tadi kepada berjaga-jaga, ketika ini bangkrut, ada usaha yang lain. Nah itu. Jadi kita harus banyak usaha. Kalau hanya pegawai bulanan, usahakan bagaimana bisa menciptakan penghasilan lainnya. Kemudian yang ketiga, harus mempunyai rencana. Hidup ini harus terencana. Kalau tidak terencana, itu tidak punya arah. Bagaimana 5 tahun dari sekarang? 5 tahun yang akan ke depan, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun, 20 tahun. Apakah hidup kita akan seperti ini? Harus lebih dari itu. Harus maju kita itu. Maka harus mempunyai perencanaan. Kemudian tinggalkan hubungan yang toksik namanya. Hubungan toksik ini adalah hubungan dengan orang-orang yang kira-kira itu tidak menunjang karir kita, semangat kita. Carilah teman, carilah saudara atau apa yang bisa memberikan motivasi bagi kehidupan kita. Bergaulah dengan orang-orang yang punya pemikiran yang positif, maka Anda akan lebih maju lagi. Kemudian yang kelima, jangan pernah punya pikiran negatif. Apa pikiran negatif itu? Wah, saya tidak cukup pintar. Wah, saya pendidikannya tidak tinggi. Nah, ini akan membuat kita itu ragu, tidak semangat. Nah, baru yang berikutnya adalah kita harus menerapkan hidup sehat. Sebab kalau hidup ini tidak sehat, bagaimana kita mau usaha bekerja keras kalau tidak ditunjang oleh kondisi yang prima? Maka oleh karena itu, fisik ini harus dijaga, fisik ini harus bisa fit
Oleh karena itu bagaimana caranya? Yaitu kita harus menerapkan hidup sehat. Makanlah yang menyehatkan, jangan makan karena kesenangan. Sekian dulu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan menginspirasi Anda semuanya. Terima kasih kepada yang telah menonton video Eyang, dan terima kasih juga yang telah mensubscribe, men-share, dan like, komen. Dan mari, dan Eyang akan menjaga tetap silaturahmi dengan Anda semuanya. Doakan Eyang, mari kita saling berdoa agar kita semua bisa berkontribusi untuk semesta dan selalu kita tetap fit, menjaga kebugaran, hidup itu indah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras, tetap waras.